Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu, Aku yang biasanya kan hadir, gak malah hadir. Bikin grogi aja Pak. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya bisa hadir di insya Allah majelis yang sangat barokah ini ya, karena ini adalah majelis ilmu. Saya menjadi giliran yang kesekian, atau setiap tahun ada masuk jadwal. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Ini temanya karena semakin menyempit ya, semakin menyempit karena audiensnya juga dari Bapak Ibu non-muslim juga, jadi saya bingung mencari tema apa ini yang cocok untuk bisa saya sampaikan, yang saya kuasai. Berkaitan dengan apa itu hal baik yang ingin saya sampaikan, nasihat yang terutama untuk diri saya sendiri. Saya mengambil ini nasihat yang saya sering dengar, terutama ketika saya masih muda dulu. Saya sering dengar nasidnya Raihan kalau nggak salah, yang demi masa ya. Yang saya sampaikan tadi suratnya ya, Al-Asyr. Di situ ada, setelah Al-Asyr itu ada 5 perkara yang perlu kita ingat sebelum datang. 5 perkara. Yang masih ingat lagunya mungkin bisa menyanyi. Dipopulerkan oleh Raihan. Jadi 5 hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita manfaatkan sebelum datangnya 5 hal yang akan membuat kita terbatasi. Yang pertama, sehat sebelum sakit. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kerjaan kita, kemudian aktivitas yang lain di rumah dan sebagainya. Seperti yang kita dengar tadi, ketika kita mengalami sakit, terutama yang usia lanjut, bahkan sampai ada yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, itu dengan kesehatan yang kita miliki, maka kita harus bersyukur. Kemudian dengan syukur itu mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kita lebih memanfaatkan dengan baik ketika masih sehat. Sebaliknya ketika sakit, kita menjadi lebih apa ya istilahnya, lebih introspeksi diri lah,
bahwa sakit yang diberikan itu mungkin sebagai ujian, atau bahkan yang lebih menggembirakan adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Jadi dua hal yang diberikan itu sama-sama memberikan kebaikan. Jadi ketika sehat maka kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika sakit kita bisa menghitung-hitung salah kuopo, dan juga semakin banyak beristighfar sehingga apa yang menjadi hal yang diberikan kepada kita menjadikan dua hal yang baik. Yang kedua, muda sebelum tua. Sama seperti tadi, ketika masih muda, saya minta dulu muda atau tua apa? Muda. Muda. Batasan muda dan tua itu dari usia kira-kira berapa? 40 tahun. 45. Berarti saya menjelang tua. Saya hampir 40 itu. Jalan 4 menjelang tua. Nah, bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ketika usia kita sudah tua atau sudah, maka akan ada keterbatasan yang hadir di kehidupan, mulai dari ingatan, kemudian dari gerak dan sebagainya. Maka ketika kita masih muda, mumpung masih gerak kita lincah seperti itu, energi, maka kita manfaatkan dengan baik usia yang masih muda ini untuk ketika tua nanti kita apa itu ya tidak menyesal, tidak menyesal, tidak merepoti orang lain dan ya. Kemudian kita manfaatkan usia muda kita untuk hal-hal yang baik. Jadi ketika tua nanti kita tinggal memanen, menikmati masa pensiun kalau katanya Bu Anis. Kemudian yang ketiga, kaya sebelum miskin. Insya Allah di sini untuk Bapak Ibu guru di sini semuanya tidak ada yang kategori miskin ya. Semua sudah masuk kategori kaya semua, karena pengeluarannya tiap hari lebih dari tiap bulan lebih dari 500.000 sudah masuk di atas miskinan. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ketika kita masih diberikan kekayaan itu, maka kita harus dimanfaatkan dengan baik, dengan beramal, sedekah, dan dimanfaatkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Lalu bagaimana ketika kita nantinya, naudzubillah ya, tidak memiliki apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Atau pernah Rasulullah itu ditanya, enak kalau orang kaya bisa bersedekah, bisa memberikan hartanya untuk orang lain, nah, kalau kami yang miskin bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab, kamu berzikir, nah, itu sedekah, tasbih, tahlil, tahmid, kemudian ya pokoknya berzikir apapun itu nilainya sama dengan sedekah. Mengambil duri, mengambil batu yang menghambat di jalan itu juga sedekah. Mengajak kepada hal yang baik itu juga sedekah. Jadi tidak hanya dengan harta kita bisa bersedekah, kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil, itu juga sedekah. Bahkan termasuk senyum kepada saudara, kepada teman, kepada
yang kita temui juga termasuk sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian yang keempat, lapang sebelum sempit. Lapang sebelum sempit ini maksudnya ketika ada waktu luang, maka manfaatkan dengan baik. Jangan seperti saya, ketika waktunya luang nunggu injury time, sering ditagih sama Pak Teguh. Ayo segera perangkatnya yang belum. Tuh, ini mengingatkan pada saya bahwa betapa waktu lapang itu sangat melenakan ya. Engkau ais sampai deadline-nya, biasanya seperti itu. Nah, maka di sini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri bahwa jika ada waktu luang, manfaatkan dengan baik sebelum akan adanya kesempitan dalam hal waktu. Ya. Maka alhamdulillah di sini hampir kalau ada waktu luang selalu dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika ada jam tidak ada kegiatan, maka bisa kita manfaatkan dengan yang lain, misalnya kompel dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, jadi kita menghindari dari lalai dalam memanfaatkan kesempatan waktu yang luang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hidup sebelum mati. Ya, ini kalau ngomong mati dan hidup ini sangat berat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa sebelum datangnya kematian maka kita harus mempersiapkan diri, bekal apa yang akan kita bawa, yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kematian itu datang. Mulai dari harta kita, dari mana dapatnya, dan untuk apa kita menghabiskannya, dan usia kita, untuk apa saja usia kita yang kita jalani ini, kita menghabiskannya. Kemudian apa lagi? Sehat ya, sehat kita. Ketika sehat, apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghabiskan kesehatan kita. Ada 4 kalau kira-kira. Lapang itu tadi. Jadi 5 tadi berarti ya. Ya. Jadi apa saja yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Nah, kematian ini cukup pasti ya, pasti datangnya, dan kita yang masih hidup, nah, kita diberi kesempatan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya. Tentunya bekalnya bukan bekal yang keburukan, tapi kebaikan yang harus kita lakukan agar nantinya ketika kita membawa amalan-amalan kita menjadi pribadi yang bersih, baik, dan insya Allah mendapatkan balasan berupa jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik segala hal yang diberikan kepada kita, sehingga kita nantinya bisa membawa bekal yang baik ketika kematian datang menyambut kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri tentunya,
dan mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.